Oke, kita lanjutkan lagi untuk video yang kedua tentang peluang. Nah, peluang itu sendiri dibagi, ada dua jenis, bukan dibagi ya, ada dua jenis, yaitu peluang empirik dan peluang teoretik. Peluang empirik, langsung ya, peluang empirik itu artinya adalah kemungkinan dari suatu kejadian berdasarkan percobaan. Jadi, yang namanya peluang empirik, kita harus melakukan percobaan atau percobaannya harus benar-benar dilakukan. Nah, untuk rumusnya, peluang empirik yaitu banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Nah, itu untuk rumus peluang empirik. Banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Banyak kejadian itu bisa disebut juga titik sampel ya. Nah, di sini saya langsung contohkan, yaitu contohnya adalah hasil percobaan 10 kali pelemparan satu koin adalah sebagai berikut. Jadi ini udah dicoba, pas dilempar hasilnya pelemparan pertama keluar angka, kedua angka, gambar angka, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan peluang empirik munculnya angka. Berarti kita harus lihat angka ya. Berarti di sini kita buat dulu angka munculnya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali muncul. Nah, maka peluang empiriknya tinggal kita bikin peluang empirik sama dengan banyak kejadian per banyak percobaan. Apa banyaknya kejadiannya? Angka, berarti banyaknya kejadian muncul angka. 6 per percobaannya berapa kali? 10. Jadi peluang empiriknya adalah 6 per 10. Peluang empirik muncul angka dari percobaan ini ya, itu 6 per 10. Seperti itu yang namanya peluang empirik. Nah, yang kedua itu namanya peluang teoretik. Nah, peluang teoretik ini artinya adalah kemungkinan suatu kejadian berdasarkan ruang sampelnya. Berdasarkan ruang sampelnya. Tadi saya ingatnya titik sampel, ruang sampel ya. Berdasarkan ruang sampelnya. Nah, berarti di sini rumusnya adalah cara menghitung peluang teoretik. Kalau tadi kan berdasarkan percobaan, berarti per banyaknya percobaan. Kalau yang peluang teoretik itu per banyaknya ruang sampel. Jadi di sini rumusnya adalah banyaknya kejadian per banyaknya ruang sampel. Masih kebaca ya tulisannya ya. Banyaknya ruang sampel seperti itu. Kenapa pakai ruang sampel? Karena peluang teoretik biasanya itu adalah ukurannya besar, jadi nggak benar-benar dilakukan percobaannya. Jadi kita hanya melihat, oh kira-kira peluangnya segini nih berdasarkan ruang sampelnya. Nah, di sini saya berikan catatan. Biasanya peluang teoretik ini kita hanya sebut peluang saja, nggak disebutin peluang teoretik. Nah, untuk rumusnya biasanya ditulis dengan PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, NA-nya banyaknya kejadiannya, kemudian NS-nya adalah ruang sampel. Seperti itu ya.
Ini untuk peluang teoretik. Nah, di sini saya berikan contohnya untuk peluang teoretik. Nah, ini sering sekali muncul soal-soal seperti ini. Tentukan peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar pada pelemparan 3 koin secara bersamaan. Berarti kita harus cari dulu ruang sampel dan titik sampelnya supaya tahu 2 angka dan 1 gambar itu berapa kali muncul sih. Nah, berarti kita bikin diagram pohonnya dulu ya. Koin 1, koin 2, dan koin ke-3, kemudian sebelah sini hasilnya. Koin 1 angka gambar, kemudian ketemu dengan koin kedua angka gambar, ini juga ketemu angka dan gambar, kemudian yang ini ketemu lagi angka gambar, angka gambar, angka gambar, dan angka gambar. Berarti ada apa saja hasilnya, titik sampelnya? A, 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 G, A, G, A, A, G, G. Yang ini G, A, A, G, A, G, 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 A, dan G, G, G. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang ditanya apa? 2 angka dan 1 gambar. Sekarang kita cari yang 2 angka. Berarti ini 2 angka ya. Ini juga 2 angka. Ini juga 2 angka. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Ini gambarnya yang ada 2. Oke, berarti ada 3. Nah, berdasarkan rumus ini Ibu tulis ini ya. Berarti di sini kita bikin P A sama dengan banyaknya kejadian atau NA per NS. NA-nya 1, 2, 3. Berarti 3. Ya, NS-nya sampel semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 per 8. Berarti peluangnya adalah 3 per 8. Seperti itu untuk peluang teoretik. Jadi sebenarnya gampang ya, bisalah kita mengerti ya. Nah, ini untuk peluang empirik dan peluang teoretik. Untuk materi peluang ada satu lagi materinya, yaitu frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan saya juga akan taruh di video selanjutnya. Karena ini udah 7 menit, jadi udah panjangan banget videonya. Nanti kalian kelamaan dan bosan ngelihatnya. Jadi biar bisa pilih video mana yang harus kalian tonton, jadi saya bagi ke video selanjutnya. Oke. Yang ini sampai situ dulu. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Dah.